Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, kemarin kan kalian sudah mencatat rangkuman materi dari saya. Hari ini akan saya jelaskan apa itu bilangan berpangkat atau bahasa matematikanya adalah eksponen. Nah, sekarang kita ke contoh yang kemarin saya kasih. Eksponen itu adalah bilangan pangkat. Seperti ini contohnya. 5 pangkat 4 itu namanya eksponen. 5 pangkat 4 itu di SD, di SMP kita diajarkan bahwa sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sebanyak 4 kali. Dimana kalau kita kalikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 625. Contoh lain, sepertiga pangkat 5. Berarti artinya sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Sepertiganya ada 5. Kalau dikalikan itu sama dengan, nah ini perkalian. Kalau perkalian ya, perkalian pecahan, berarti yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Atas kali atas, 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 kan. Kalau yang bawah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Berarti hasilnya adalah 1/243. Nah, eksponen itu punya sifat-sifat. Sifat-sifat ini harus kalian hafalkan. Lah, kuncinya supaya bisa menghafal itu kalian harus perbanyak latihan soal. Nah, kalau kalian mau mengerjakan latihan soal, kalian harus tahu sifat mana yang akan dipakai nantinya. Nah, sifat-sifat eksponen itu yang paling sering dipakai yang saya tuliskan ini. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Dilihat ini namanya bilangan pokok. Nah, bilangan pokok ya, bilangan pokok. Terus yang atas ini namanya pangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa dijumlah. Berarti A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang B, A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dikurang. Diingat-ingat ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sifat yang C, A pangkat M pangkat N, maka kurungnya bisa dihilangkan jadinya A pangkat M kali N. Yang D, A kali B dalam kurung pangkat M itu sama dengan, ini bisa dipecah menjadi A pangkat M dikali B pangkat N. Sorry ya, ini B ini. Kemudian yang E, A pangkat M A per B pangkat M itu sama dengan, ini bisa dipecah juga kurungnya kalau mau dibuka menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian sifat yang F, A pangkat min M, diingat-ingat kalau di sini ada pangkat negatif itu artinya sama dengan 1/. Saya ulang, kalau ada pangkat negatif itu sama dengan 1/. Berarti A pangkat min M itu sama dengan 1/. A pangkat M sudah tidak ada negatifnya lagi karena sudah diganti 1/. Oke. Kemudian yang sifat ke G, A pangkat 0, jadi berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Misalkan 1000 pangkat 0 itu sama berapa? 1. 2000 pangkat 0 itu berapa? Ya hasilnya 1. Jadi berapapun di sini kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Sudah sekalian tulis kan di bukunya. Yang A,
Saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Lihat, di sini basisnya sama. Basisnya sama berarti basis sama, terus di sini perkalian. Kita pakai sifat yang mana yang paling cocok? Nah, sifat yang A yang paling cocok karena bentuknya kan sama. Berarti pangkatnya tinggal ditambah. 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 128. Kemudian 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1. Nah, di sini pembagian dan basisnya sama. Ini yang paling cocok pakai sifat yang mana? Yang B kan? Pembagian kan? Ini pembagian, yang ini juga pembagian. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk seperti ini, berarti 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya dikurang. Berarti 3 dikurangi min 1. Ini dari rumus, ini dari soal. Min ketemu min jadinya plus. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. 5 pangkat 4 berapa? 625. Bu, misalkan kalau seandainya ininya nggak sama, di sini 5, di sini 6, apakah boleh pakai sifat yang B? Nggak boleh. Nggak boleh ya, karena di aturan bilangan pokok harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa pakai rumus ini. Oke. Kemudian sifat yang C. 5 pangkat 1/4 dikali 4. Ini pakai rumus yang mana? Oh, yang paling cocok pakai rumus yang C ini. Jadi M-nya diganti 1/4, N-nya diganti 4. Berarti tinggal dikali, pangkatnya dikali. 1/4 kali 4. 1/4 kali 4 berapa? Bisa dicoret kan? 1/4 kali 4, 1. Kan ini bisa dicoret. Jadi 5 pangkat 1 sama dengan 5. Kemudian contoh lain, 5 pangkat min 2. Seperti yang saya bilang tadi, pangkat negatif itu sama dengan 1/, seperti sifat yang ke F. A pangkat min M sama dengan 1/, jadi min ini pangkat negatif ini sama dengan 1/. A pangkat M. A pangkat M berarti kalau di sini minnya saya ganti 1/. 1/, berapa? 5 pangkat 2. Jadinya sama dengan 1/25. Oke, sampai sini mengerti? Kemudian saya punya contoh yang lebih menantang ya. Kalau tadi kan masih sederhana, kalau yang ini lebih menantang. Karena soal-soal yang muncul itu untuk yang tingkatan SMA, SMK itu kebanyakan yang seperti ini, yang menyederhanakan seperti ini. Contoh yang A, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Ini kalian disuruh menyederhanakan. Kalau ini sekali ini kalian kan sudah bisa. Pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang A kan? Nah, pakai sifat yang A. Oke. Yang ini kita selesaikan dulu ya. Berarti 5 pangkat 10, karena di sini bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya ini diapakan? Dijumlah, berarti tinggal kita jumlah, ditambah berapa? Min 4 dikali, yang ini saya turunkan 25 pangkat min 2 sama dengan, yang ini kita selesaikan dulu, 5 pangkat 10 ditambah min 4. 10 ditambah min 4. Yang ini kita sederhanakan dulu operasinya, atau operasinya kita sederhanakan. Plus ketemu min jadi apa? Jadi min kan? Berarti 10 dikurangi 4. Yang ini turun. 25 pangkat min 2 sama dengan 10 dikurangi 4 berapa anak-anak? 5 pangkat 6 dikali, nah terus hubungannya sama ini diapakan Bu? Nah, ketika kalian menemukan soal basisnya ndak sama, ini kan ndak sama, ini 5 di sini 25, berarti harus diapakan? Disamakan. Kalau bisa disamakan, supaya sama diapakan? Ya dirubah dengan cara
25 ini kamu ganti. 25 itu 5 pangkat berapa ya? 25 itu kan kalau saya buat pangkat jadinya 5 pangkat 2. Oke? 25 itu adalah sama dengan 5 pangkat 2. Nah, terus yang ini saya turunkan jadi min 2 seperti ini. Atau yang ini saya kurung dulu. Jadi 25 itu 5 pangkat 2. Yang ini min 2-nya dari soal. Nah, kalau seperti ini, kita sederhanakan lagi jadi 5 pangkat 6 dikali, ini kan bisa dikali. Sesuai sifat yang C. Ya kan? Bisa dikali kan? Pangkat itu bisa dikali. Pangkat, kalau pangkatnya ada 2 seperti ini, pangkatnya bisa dikali. Berarti 2 kali min 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali min 2 jadinya min 4. Basisnya sudah sama apa belum? Oh, sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita bisa pakai sifat yang A. Berarti 5 basis sama. Pangkatnya dijumlah 6 ditambah min 4 sama dengan, kita sederhanakan jadi 5 plus ketemu min jadi apa? Min kan? Berarti 6 dikurangi 4 berapa? 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 itu kan artinya 5 kali 5 berarti sama dengan 25. Seperti itu. Kemudian yang B, sederhanakan yang B. Nah, seperti yang saya bilang, kuncinya kalau menyederhanakan itu jika ada angka yang bisa dipangkatkan, kalian pangkatkan. Kenapa? Karena kita belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi yang ini kan ada 16 nih. Nah, 16 itu bisa dipangkatkan nggak sih? Bisa kan ya? 16 itu kalau dipangkatkan jadi berapa? 2 pangkat berapa? 4. Bu, kenapa kok nggak pakai 4 pangkat 2? 4 pangkat 2 kan 16 juga. Kenapa saya nggak pakai 4 pangkat 2? Karena di sini bilangan pokoknya 4, sedangkan teman-temannya di sini bilangan pokoknya 2. Jadi biar sama nanti ke bawahnya biar enak ngerjakannya. Dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini kan sudah sama nih. Ini udah sama. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya diapakan? Dijumlah, karena di sini perkalian. Berarti kalau saya lanjutkan 2 pangkat 4 tambah 8 dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, sampai sini tinggal kita tambahkan, kita sederhanakan. Jadi 2 pangkat berapa nih? 8 tambah 4, 12. Dibagi 2 pangkat 10. Nah, sudah seperti ini kan sudah sederhana. Kalau pembagian, kita pakai sifat yang mana?